Salve, kembali berjumpa pada hari ini tanggal 6 Februari 2026. Apakah di pagi yang cerah ini kita telah baca syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita? Dan sudahkah kita memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita? Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Menjadi pemenang iman. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Putra Sirak 47 ayat 2 sampai dengan 11 dan Injil Markus 6 ayat 14 sampai dengan 29. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hari ini saudara kita disajikan dua tokoh yang layak kita renungkan. Pertama, dari bacaan pertama kitab Sirak, kita dikenalkan dengan seorang Daud. Dalam Sirak, Daud digambarkan sebagai raja yang mengasihi penciptanya dengan segenap hati. Ia menggunakan kekuatannya yang berasal dari Tuhan bukan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk memuliakan Tuhan dan memimpin umatnya. Kunci keberhasilan Daud adalah komitmennya untuk selalu menyertakan Tuhan dalam tindakan dan puji-pujian. Dan yang kedua, saudara, melalui Injil yang kita baca diperlihatkan sosok Herodes, di mana Herodes adalah raja yang takut pada opini manusia dan terikat pada nafsu serta dendam. Ia tahu bahwa Yohanes Pembaptis benar dan suci. Namun saudara, ia takut terlihat lemah di hadapan tamu-tamunya. Ketakutannya membuatnya melakukan dosa besar, memenggal Nabi Tuhan demi menjaga gengsi. Yohanes Pembaptis meski dipenjara dan akhirnya tewas, saudara, menjadi teladan keberanian yang tangguh menegakkan kebenaran tanpa kompromi. Saudara-saudaraku yang terkasih, seringkali saudara kita dihadapkan pada situasi seperti Herodes, saudara. Tahu apa yang benar, namun kita takut menanggung resiko, takut dijauhi, dianggap kaku atau kehilangan posisi jika menyuarakan kebenaran. Kita lebih memilih menyenangkan manusia daripada menyenangkan Tuhan. Sebaliknya, saudara-saudaraku, kisah Daud dan Yohanes memanggil kita untuk bersikap berani. Kekuatan sejati bukan terletak pada kekuasaan duniawi, saudara, seperti Herodes, melainkan pada integritas hidup yang takut akan Tuhan seperti Daud dan Yohanes. Kematian Yohanes Pembaptis bukanlah kekalahan, saudara, melainkan kemenangan iman atas kejahatan. Bagaimana dengan diri kita saat ini, saudara? Apakah saya lebih takut kehilangan muka di depan manusia atau takut mengecewakan Tuhan? Hari ini, beranikah kita berkata ya pada kebenaran meskipun itu menuntut pengorbanan? Saudara-saudaraku yang terkasih, pagi hari ini saudara, melalui kisah kematian Yohanes Pembaptis, mau menyampaikan kepada kita sekalian untuk selalu menunjukkan integritas kita sebagai anak-anak terang pengikut Kristus di tengah dunia yang gelap. Tunjukkanlah, saudara, tunjukkanlah suara hati yang tak bisa bungkam ataupun disogok. Lihat, Raja Herodes terus dihantui oleh bayang-bayang Yohanes Pembaptis karena ia tahu ia telah membunuh orang benar. Ini menunjukkan bahwa dosa mungkin bisa disembunyikan, tetapi suara hati tidak bisa dibohongi. Dan juga kita harus tunjukkan, saudara, jaga integritas kita dan kebenaran. Yohanes Pembaptis memilih untuk menegur dosa Herodes meskipun nyawanya terancam.
Ini saudara mengajarkan kepada kita semua bahwa menjaga integritas dan kebenaran jauh lebih berharga daripada mencari aman dengan berkompromi pada kesalahan. Kita juga saudara diminta menunjukkan tidak mengambil keputusan hanya demi menjaga harga diri atau tekanan sosial. Kita lihat, Herodes terjebak oleh sumpahnya sendiri karena takut kehilangan muka di depan tamu-tamunya. Ini adalah pengingat keras bagi kita semua, pengikut-pengikut Kristus. Jadilah sebagai pemenang iman saudara seperti Yohanes Pembaptis walau berakhir di penjara dan dipenggal. Ini lebih terhormat dari Herodes hidup dalam ketakutan meski berada di istana. Ingat, keberhasilan sejati bukanlah tentang panjangnya umur, melainkan tentang seberapa setia kita pada panggilan Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami keberanian seperti Yohanes Pembaptis untuk selalu menjunjung tinggi kebenaran-Mu, dan berilah kami hikmat seperti Daud untuk memuji-Mu dalam segala tindak tanduk kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.